Selamat pagi dari Sydney. Hari ini aku pingin sampaikan sedikit informasi-informasi yang teman-teman bingung gitu, apalagi yang pemula-pemula perantau. Bikin paspor adalah kendala yang paling utama gitu, yang paling ribet, yang paling rumit gitu. Sebenarnya bikin paspor itu nggak ribet, tetapi cara menyediakan dokumennya kalian atau cara menyampaikan permohonan paspor kalian itu yang salah sehingga proses dokumen itu kayak susah banget gitu. Sebenarnya tidak tidak susah sama sekali, bahkan bisa dibilang itu cuman kayak butuh waktu nggak nyampe 1 jam gitu. Yang lama itu antrinya. Oke, tips sedikit untuk teman-teman yang mau bikin paspor gitu atau adik-adik yang mau bikin paspor yang pemula perantau gitu. Jadi imigrasi atau petugas imigrasi itu bukan mempersulit, tapi mereka hanya tes kalian apakah kalian ini layak keluar negeri atau tidak. Karena paspor itu kan tujuannya untuk keluar negeri. Jadi artinya paspor ini bukan semacam oh punya paspor biar bisa kerja di Indonesia atau bisa bekerja di company ini, bukan begitu. Jadi paspor ini tujuannya untuk kamu keluar dari Indonesia. Nah, petugas-petugas imigrasi itu memastikan bahwa kamu ini layak nggak keluar dari Indonesia gitu. Karena ketika kamu keluar dari Indonesia, kamu itu bukan lagi orang Jawa, bukan lagi orang NTT, bukan lagi orang Bali gitu. Tapi kamu ini orang Indonesia. Dan kamu keluar negeri itu kamu akan membawa nama Indonesia. Jadi petugas-petugas imigrasi ini memastikan bahwa kamu ini layak nggak membawa negara Indonesia keluar. Kira-kira seperti itu poinnya. Nah, biasanya yang bikin gagal atau bikin diperibet sedikit sama imigrasi saat kamu bikin paspor karena beberapa pertanyaan ini. Contohnya, kamu bikin paspor untuk apa? Terus kamu misalnya contohnya bilang, mau kerja ke Hong Kong. Kalau misalnya bahasa kamu seperti itu, jawabnya cuma mau pergi ke Hong Kong. Ya jelas mereka akan berpikir bahwa dikasih pertanyaan seperti ini aja cuma jawabnya sepotong. Berarti kemungkinan akan ada orang di belakang kamu yang menyuruh kamu bikin paspor. Bukan kesadaran kamu sendiri, bukan keinginan kamu sendiri, atau bukan kesiapan mental kamu sendiri bikin paspor. Karena bikin paspor itu harus punya mental. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kasih sedikit contoh untuk bikin paspor, untuk menjawab pertanyaan ketika kamu ditanya saat memberikan formulir bikin paspor ke petugas imigrasi. Oke, contohnya begini. Hai, misalnya nama kamu Asti. Hai Asti, mau bikin paspor untuk apa? Biasanya itu pertama kali pertanyaan yang ditanya sama petugas imigrasi. Saya akan menjawab, oh, saya bikin paspor karena saya mau kapal pesiar. Jadi kemarin saya sudah daftar di salah satu agen kapal pesiar. Dan setelah saya cek persyaratannya semuanya, dan salah satunya yang dibutuhkan adalah paspor. Jadi setelah saya dapatkan paspor ini, saya akan urusin dokumen-dokumen yang lainnya untuk proses kapal pesiar. Jadi saya tertarik di dunia kapal pesiar, makanya saya bikin mencoba keberuntungan di kapal pesiar. Jawabannya harus seperti itu. Jadi artinya petugas imigrasi tahu bahwa saya ini memang paham tentang dunia kapal pesiar. Atau misalnya saya menjawab, Asti mau kemana bikin paspor? Saya akan bilang, oh saya mau ke Hong Kong. Kemarin saya sudah daftar di salah satu agen, atau saya sudah datangin satu agen dan mereka menjelaskan ke saya untuk bekerja di Hong Kong itu seperti apa saja dan apa saja yang dibutuhkan. Dan salah satunya adalah paspor. Kebetulan saya kenal beberapa teman-teman yang kerja di Hong Kong dan saya tertarik di negara Hong Kong untuk kunjungi. Mudah-mudahan saya beruntung di sana. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa memang saya tuh siap keluar negeri dan paham keluar negeri, paham prosesnya, tahu prosedurnya, sehingga saya bikin paspor. Jadi bukan, Asti mau kemana? Saya mau ke Hong Kong. Nggak begitu jawabnya. Itu artinya kamu tuh nggak ngerti sebenarnya kemana gitu. Jadi itulah kenapa diperibet sama imigrasi. Jadi pesan buat adik-adik atau teman-teman atau siapapun kamu yang bikin paspor, tapi kok rasa kayak bikin paspor kayak susah banget. Sebenarnya nggak susah. Oke, jadi gampang sekali. Yang kalian siapkan cukup KK, KTP, akte lahir, terus ijazah. Kalau ada ijazah,
terus ijazah terakhir, misalnya kamu SMPK, SMAK, kuliah, apa-apa gitu, semua. Habis itu mungkin ada surat apa dari orang tua, mungkin KTP biar lengkap aja gitu. Nah, itu yang dibutuhkan. Kalau misalnya kamu sudah punya itu semua, itu kelar, paspor keluar, kamu tinggal bayar, tanda tangan, scan sidik jari, and that's it. Tapi kembali lagi tadi, poin yang pertamanya tadi untuk kamu mendapatkan paspor itu, kamu harus menjawab tadi seperti yang aku menjawab. So, buat adik-adik, teman-teman, pastikan bahwa jawaban kamu tadi itu adalah ditanya satu, kamu harus jawab 10. Bukan berarti keluar dari poin yang aku maksud tadi, tapi kamu langsung menjawab. Misalnya kamu ingin ke Malaysia, misalnya kamu ingin ke Jepang, ke Korea, jawab gitu. Oh, saya bikin paspor karena saya tertarik berangkat ke Korea. Jadi teman-teman saya kemarin, saya sudah ngobrol beberapa teman saya yang berangkat Korea dan ceritanya cukup cukup menginspirasi saya dan saya ingin mencoba keberuntungan ke Korea. Jadi itulah kenapa saya bikin paspor. Jawabannya seperti itu, tegas gitu. Tegas bahwa memang kamu tuh paham. Paham ke Korea tuh mau ngapain, atau paham ke Jepang kamu mau ngapain, paham ke Hong Kong, paham ke Singapura, atau ke Australia, ke Amerika gitu. Jadi teng gitu, jawabannya tuh teng, nggak ada kayak saya mau ke ini, kayak gitu, nggak. Jadi please adik-adikku fokus, jawab pertanyaan, jangan cuma jawab sepotong, tapi jawab dengan tegas. Itulah nilai poinnya kamu bikin paspor dan cepat sekali, nggak perlu pakai ribet. Aku udah bantu beberapa adik-adik gua, saudara-saudara gua bikin paspor itu nggak ribet banget. Tapi ketika aku post video di Facebook, banyak sekali teman-teman yang tidak berhasil bikin paspor karena katanya ribet, katanya susah. Nah, kalau kamu masih ngerasa susah, itu tadi poin-poin yang kamu bakal pakai untuk bikin paspor. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan lain tentang bikin paspor atau apapun, silakan tinggalkan komen, nanti aku pasti jawab. Walaupun aku lama jawabnya, pasti aku jawab. Semoga kalian sukses dimanapun kalian berada, semoga kalian cepat-cepat keluar negeri. Karena pesan lagi buat adik-adikku, hidup di Indonesia tidak lagi baik-baik saja, gaji UMR tidak lagi bersahabat. Jadi kalau misalnya kalian masih single saat ini, masih punya kesempatan untuk berangkat keluar negeri, ayo berangkat keluar negeri, kabur aja dulu. Oke? Selamat siang dari Sydney. Bye-bye.